Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menelan 2 kekalahan beruntun pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea. Bertandang ke Suwon Gymnasium, Minggu, 9 Maret 2025, Red Force kalah 3 set langsung, 16-25, 16-25, 16-25, dari Suwon Hyundai Chehilstate. Pemain inti Red Sparks tidak diturunkan dalam laga tersebut. Sebagai gantinya, setter An Yerim dan Kim Chena, opposite Lee Seon-woo, outside hitter Jeon Da-bin dan Kwak Seon-ok, Park Hye-min, middle blocker Lee Ji-soo dan Lee Edam, serta libero Nohran dan Choi Hyo-seo digunakan secara bergantian. Megawati Hangestri Pertiwi masih disimpan dalam pertandingan yang menjadi kesempatan untuk mempertahankan dan merebut posisi kedua di klasemen. Red Sparks kalah dalam hal kekuatan blok, servis, dan serangan. Mereka juga melakukan 18 kesalahan, 3 kali lebih banyak dari lawan mereka. Saya harap tanggal 25 Maret segera tiba, kata pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin setelah laga. Di sisi lain, Red Sparks saat ini tidak bisa beraksi dengan kekuatan penuh karena cedera, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Kedua pemain sedang berusaha memperbaiki kondisi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan voli musim semi. Perebutan posisi kedua antara Hillstate dan Red Sparks masih sengit. Hasil laga ini membuat juara bertahan mendapat 3 poin dan merebut kembali posisi kedua di klasemen. Kedua tim bertekad untuk menunjukkan performa terbaik mereka pada babak playoff dengan mengelola kekuatan dan kondisi fisik pemain mereka. Pertandingan pertama playoff putri akan diadakan di stadion kandang tim peringkat kedua. Red Sparks juga melaju sesuai rencana sesuai dengan playoff. Sementara itu, kebahagiaan tak sepenuhnya dirasakan tim Suwon Hyundai Chehilstate usai mampu naik ke peringkat 2 klasemen pada Liga Voli Korea. Mereka berhasil meraih kemenangan telak atas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam laga kandang. Hyundai menang 3 set langsung dengan skor 3-0, 25, 16, 25, 16, 25, 16, pada laga yang digelar di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu, 9 Maret 2025. Hasil tersebut sekaligus membawa mereka naik ke peringkat 2 sekaligus unggul dengan selisih 3 poin atas Red Sparks. Meski begitu, pelatih Hyundai Kang Sung-hyung mengaku menyesal karena Red Sparks hanya tampil dengan skuad pelapis. Hanya libero, Nohran sebagai satu-satunya pemain inti yang diturunkan oleh pelatih Ko Hye-jin. Secara khusus, Kang Sung-hyung menyayangkan opposite Red Sparks asal Indonesia yakni Megawati Hangestri Pertiwi sama sekali tak dimainkan. Padahal, Hyundai hampir menurunkan semua pemain inti mereka dalam laga melawan Red Sparks. Kami ingin Mega dan pemain inti lainnya masuk, kata Kang Sung-hyung setelah laga. Kang menjelaskan bahwa anak didiknya yang justru tertekan pada awal-awal laga saat para pemain Red Sparks mampu memberikan perlawanan. Saya pikir para pemain kami berada di bawah tekanan di awal pertandingan. Saya pikir kami bisa lebih rileks setelahnya, ujarnya. Kang menyayangkan Red Sparks tidak menurunkan pemain inti karena pertandingan tersebut menjadi laga terakhir sebelum kedua tim saling berhadapan pada babak playoff. Sebaliknya, Kang yang menurunkan pemain inti ingin melihat kesiapan anak didiknya untuk melakoni pertandingan playoff yang dimulai pada 25 Maret 2025 mendatang. Saya ingin mengecek kesiapan Moma lebih banyak lagi, dan dia bisa melompat, katakan. Saya rasa ekor bola atau timingnya belum mencapai puncaknya. Kami memiliki 2 pertandingan tersisa. Saya rasa kami perlu memainkan 1 pertandingan lagi dengan skuad utama, tambahnya. Hyundai kali ini yang memiliki peluang untuk bisa finish di atas Red Sparks dan bisa memainkan laga kandang terlebih dahulu pada playoff. Mereka masih akan menghadapi Hwaseong IBK Altos dan Gwangju Pepper Safingsban pada 2 laga sisa di fase reguler. Tetapi ini lebih baik dari segi atmosfer karena kami menang. Kami akan berlatih lebih banyak pada hal-hal yang tidak berhasil dan menjadi lebih baik di 2 pertandingan berikutnya, ujarnya. Poin pertama diraih Red Sparks memanfaatkan kesalahan atak dari pemain Hyundai Hillstate. Tapi tak berselang lama, tuan rumah membalikkan kedudukan menjadi 1-2 lewat spike beruntun Laetitia Moma. Sebagai informasi, Red Sparks tetap menurunkan skuad lapis B-nya. Berbeda dengan Hyundai Hillstate yang menurunkan skuad terbaik, seperti Moma, Lee Da-hyun, Jung Ji-un, hingga Kim Da-in. Hyundai Hillstate memimpin 4-2 di awal set pertama.
Red Sparks berbalik memimpin 5-6. Sekalipun tanpa diperkuat pemain pilar, termasuk Megawati, Red Sparks sejauh ini mampu mengimbangi tim juara bertahan. Red Sparks memimpin 2 angka pada interval pertama lewat skor 6-8. Performa impresif diperlihatkan Jeon Dabin. Pengganti sementara Vanja Bukilit ini melepaskan spike-spike keras meskipun berhadapan dengan Laetitia Moma. Skuad asuhan Ko Hye-jin memimpin Juli 10. Hyundai Hillstatter meraih 3 angka beruntun, termasuk back-to-back service AC untuk menyamakan level menjadi Oktober 10. Lee Seon-woo memutus rentetan poin Hyundai Hillstatter. Red Sparks bahkan kembali menjauh di kedudukan Oktober 12. Rally panjang terjadi sekaligus membuat Hyundai Hillstatter berbalik memimpin 13-12. Hyundai Hillstatter menjaga keunggulan 2 angka dan memimpin 16-14 pada interval kedua set pertama. Red Sparks terus memangkas kesenjangan poin. Namun setiap kali tim tamu mendekat, Moma dan kawan-kawan berhasil memulihkan poin yang hilang. Bahkan Hyundai Hillstatter mampu memperlebar keunggulan menjadi 19-16. Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstatter di set pertama. Hyundai Hillstatter memimpin 1-0 berkat kemenangan di game pertama 25-16. Hyundai Hillstatter menunjukkan dominasi permainan di awal set kedua. Mereka langsung menciptakan gap 3 poin. Sementara Red Sparks tertinggal pada kedudukan 7-4. Red Sparks memangkas gap melalui service AC Lee Seon-woo. Tim tamu bahkan menipiskan poin menjadi 7-6 setelah smash Laetitia Moma dihentikan. Tuan rumah yang kehilangan ritme permainan, dimanfaatkan oleh Jeon Dabin dan kawan-kawan. Hasilnya, Red Sparks memimpin 7-8 pada interval pertama set kedua. 2 poin beruntun dihasilkan Hyundai Hillstatter untuk membalikan kedudukan. Servis AC dari Lee Da-hyeon membuat tuan rumah memimpin 10-8. Timeout diambil oleh Ko Hye-jin ketika timnya tertinggal 3 angka pada kedudukan 13-10. Perolehan poin Hyundai Hillstatter makin terbendung, bahkan setelah interval kedua. Skuad asuhan Kang Sung-hyung memimpin 20-11. Hyundai Hillstatter menutup set kedua dengan kemenangan 25-16. Red Sparks kembali menelan kekalahan 25-16 pada set ketiga sekaligus memastikan Hillstatter menang 3-0. Di sisi lain, pelatih kepala Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin mengungkapkan jujur soal bagaimana pengaruh memiliki pemain seperti Megawati Hangestri. Pelatih termuda Felix itu mengaku sepanjang karirnya, belum pernah mendapati pemain yang memiliki kekuatan serangan melebihi Megawati Hangestri. Sebagaimana diketahui, kini Megawati Hangestri sedang bersiap untuk kembali membawa Red Sparks melakoni babak playoff selama 2 musim berturut-turut. Sementara itu, hasil Liga Voli Korea antara Hyundai Hillstatter versus Red Sparks di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, berkesudahan dengan skor 3-0, 25-16, 25-16, 25-16, Minggu, 9 Maret 2025. Lee Seon-woo, Red Sparks, dan Laetitia Moma, Hyundai Hillstatter, keluar sebagai top skor pertandingan dengan masing-masing mengemas 14 poin. Kemenangan Hyundai Hillstatter sekaligus membuat papan atas klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 sementara, mengalami pergolakan. Red Sparks yang pada laga ini tidak menurunkan Megawati Hangestri, dan sejumlah pemain pilar lainnya, harus rela turun ke peringkat 3 klasemen. Megawati CS sementara mengumpulkan 60 poin, tertinggal 3 angka dari Hyundai Hillstatter yang naik ke peringkat 2. Hyundai Hillstatter menurunkan kekuatan terbaik pada laga ini. Laetitia Moma, Kim Da-in hingga Lee Da-hyeon dimainkan sejak menit awal. Berbanding terbalik dengan Red Sparks, yang mana oleh pelatih Ko Hye-jin, memilih menurunkan skuad lapis B. Satu-satunya pilar permainan Red Sparks yang main adalah Nohran, itu pun tidak full sepanjang pertandingan. Pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-chol, tetap merendah setelah mengalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pertandingan lanjutan putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari Rabu, 6 Maret 2025, kemarin menjadi momen yang manis bagi tim IBK Altos. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat Victoria dan Chak tersebut menorehkan hasil manis ketika menjamu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang sudah lolos ke playoff.
Tampil di depan pendukung sendiri, IBK Altos berhasil meraih poin sempurna usai menggulung Red Sparks dengan skor telak 3-0, 25-17, 25-17, 26-24. Ini adalah kemenangan kedua yang didapatkan Lee So-young dan kolega setelah di laga sebelumnya mereka mengalahkan Gwangju IP Persavings Ban. Di sisi lain, kekalahan telak ini bukan menjadi hal yang mengejutkan di tengah kondisi yang dialami Red Sparks dengan cederanya para pemain inti. Usai memastikan diri melaju ke babak playoff, tim besutan Ko Hee-jin itu lebih memilih mengistirahatkan para pemain inti termasuk Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah 2 laga beruntun tidak turun ke lapangan guna meminimalisir risiko cedera menjelang babak playoff. Ko Hee-jin sendiri memang memiliki trauma pada akhir fase reguler ini setelah kehilangan Vanja Bukilik dan Park Eun-jin. Penampilan tim berjuluk Red Force itu tanpa para pemain inti memang disadari betul oleh Kim Ho-chol di mana dia juga memberikan sorotan. Bagi Kim, absennya Megawati dan sejumlah amunisi penting Red Sparks lainnya membuat IBK Altos memiliki peluang lebih besar dalam meraih kemenangan. Sementara itu, kewaspadaan dirasakan satu pemain tim Suwon Hyundai EC Hillstate jelang menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea. Hyundai Hillstate dan Red Sparks masih bisa saling berhadapan sampai 4 pertandingan pada musim ini. 1 pertandingan tersisa pada musim reguler, sementara bisa terjadi 3 pertandingan pada babak playoff dengan sistem best of 3. Kedua tim akan berhadapan pada laga putaran ke-6, Minggu, 9 Maret 2025. Hyundai akan berstatus tim tuan rumah ketika menjamu Red Sparks di Suwon Gymnasium, Korea Selatan. Kedua tim tersebut juga sedang memperebutkan posisi kedua pada klasemen di akhir musim reguler. Maka dari itu, pertandingan nanti akan tetap penting meski kedua tim sudah sama-sama memastikan tempat di babak playoff. Outside hitter Hyundai, Jang Ji-eun mengakui bahwa kekuatan timnya menurun setelah beberapa pemain utama absen. Dia juga harus menggantikan peran speaker Thailand, Wipawe Thailand sebagai outside hitter utama. Memang benar bahwa kekuatan kami melemah dengan absennya para pemain utama kami. Para pemain juga sempat khawatir dengan hal ini, kata Jang. Kami memutuskan untuk mengutamakan rekan setim dan tim. Saya harus mengambil tanggung jawab lebih dalam menyerang dan bertahan, karena saya berada di posisi yang sama dengan Wipawe, ujar pemain bernomor punggung 13 itu. Jang menjadi salah satu pemain inti yang tetap diturunkan saat rekan-rekannya disimpan selama putaran ke-6. Dia berpeluang akan kembali diturunkan saat menghadapi Red Sparks pada Minggu, 9 Maret 2025. Namun, Red Sparks tampaknya masih akan tetap mempertahankan starting six dengan skuad pelapis. Meski begitu, Jang Ji-eun tetap mengakui bahwa serangan dan blok Red Sparks merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Kami tidak tahu tim seperti apa yang akan mereka mainkan, tetapi Jungkwanjang adalah tim ofensif yang bagus dengan blocking yang bagus, kata Jang. Berdasarkan statistik, Red Sparks memang menjadi tim nomor 1 dengan tingkat serangan terbaik dan nomor 2 dalam hal blok. Hyundai akan tetap fokus ke babak playoff untuk laga kontra Red Sparks. Babak playoff adalah prioritas nomor 1 kami, kata Jang. Saya paling khawatir tentang menjaga ritme dan perasaan yang baik di pertandingan yang tersisa. Kami akan siap untuk memberikan yang terbaik di babak playoff, ujarnya. Pelatih Suwon Hyundai EC Hillstate, Kang Sung-hyung, tak menutup pintu menurunkan skuad terbaiknya di sisa fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Strategi mulai dimatangkan oleh Hillstate di penghujung fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang terhitung tinggal menyisakan 3 laga terakhir saja. Sebagai juara bertahan, 1 tempat di babak playoff sudah berhasil digenggam bersama Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kendati demikian, pekerjaan rumah Hillstate belum selesai lantaran mereka masih bersaing ketat dengan Red Sparks untuk memperebutkan peringkat kedua. Asa mulai terlihat di tengah badai tatkala tim besutan Kang Sung-hyung itu mampu tampil apik melawan Pink Speeders pada hari ini, Kamis, 6 Maret 2025. Menurunkan mayoritas pemain cadangan, Hillstate meraih 3 poin sempurna usai menumbangkan juara fase reguler musim ini tersebut 3-1, Desember 25, 25, 18, 25, 18, 25, 15.
Dengan tambahan 3 poin ini, Lee Dahyun dan kolega menyamai poin Red Sparks dengan sama-sama 60 angka guna memanaskan persaingan untuk ranking kedua. Pada saat bersamaan, dilema pun menghinggapi Hillstate dan Red Sparks tatkala mereka harus melaju ke babak playoff sebagai peringkat kedua atau mengamankan pemain.